Di bubble ini kalau menurut pengamatan saya di Indonesia ini terburuk, karena eh, komoditas yang menjadi andalan itu kebetulan komoditasnya ekspor. Oh, Ekspor itu komoditasnya itu sangat rendah sekarang ini. Timah, karet, lada, CPU. Ya, yang disebutkan betul, Pak Heli Yuda tadi ya. disebut Ya. Pak Heli Yuda tadi, Jadi produk ikut unggulan. Dampak. Tapi di lain pihak karena ada puasa, ada lebaran, permintaan ini naik. Permintaan naik, Mau nggak mau, iya barangnya naik gitu. Mau nggak mau? Mau nggak mau. Iya. Akhirnya ya ditutupi dari utang itu, Pak. ya. Oh. Oke, jangan kencang-kencang ngomong yang terakhir tadi. Sebelah Bapak senyum-senyum tuh. Masih untung ada yang mau ngeredit barang itu kalau iya. ada mesin cuci rusak kan terpaksa kita kredit. Iya, iya. betul. Dari betul. segi kita yang makan gaji bulanan, Pak. Oke, Ya, setuju makasih, saya. Pak. Jadi juara Baik, bertahan ya. Setuju. Udah Ada 2 yang mau bulan ngomong ya. lagi. Juara Nanti bertahan. dulu, simpen Simpan dulu dulu. Pak. Ya. Kemudian depannya Baik. nih sahabat dan saudara saya, silakan. Ya. Ya, selamat Siang lain malam. sebutkan namanya supaya jelas. Namanya Darmo, Pak. Ya. Saya Ya. dari Gabek. Ya. Ya. Ada 2 hal yang mestinya nanti mungkin disikapi oleh bapak-bapak yang menentukan kebijakan, terutama kebijakan dari saya kecil sampai saya sekarang sudah punya uban, Pak. Terutama adalah ketika puasa mau lebaran, harga barang naik. Yang saya bingung dari kecil sampai sekarang kenapa selalu seperti ini? Pasti ya. Pasti. Mestinya, nah ini mestinya menurut hemat saya ada sebuah strategi, ada sebuah cara di mana sistem ini bisa mengerucutkan hal-hal seperti ini. Ini yang mungkin nanti saya sampaikan ke Bapak Kepala Dinas, kiranya bisa dijabarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau sampaikan Pak terkait Lebaran ini. Kata depan saya ini. Udah marah ini. Ya, kata depan saya ini tadi, Pak. Pak Babe ini biasa-biasa saja, enjoy aja. Karena apa? Lebarannya tidak lewat jalan Yosudarso, Pak. Enggak lewat. Emang ada begitu? Iya, kata Pak Babe, Pak. Kata Pak Babe. Ibu-ibu, jelas dulu nih, jelas dulu. Iya, dia Emang ada lebaran yang nggak lewat tempat kita? iya, dia Ini yang bilang Pak Nih, Babe, Pak. barusan. Makasih, Pak. Makasih. Ini bikin emosi nih. ini barusan mereka ngobrol, ya kan biasa obrolan bebas gitu. Jadi depannya sahabatnya beliau Pak Darmo ini mengatakan, saya tenang-tenang saja, saya tidak khawatir dengan harga apa segala macam karena lebaran tidak lewat rumah saya gitu. Nah, itu masalahnya. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Terima Satu kasih. hal Pak Kepala Dinas, mohon maaf, ini jadi tanggung jawab kita semua. Saya ingin tahu jawabannya Pak. Makasih Pak. Iya. Baik, Pak Darmo. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih warahmatullahi banyak. wabarakatuh. Bagaimana? Kita sudah langsung saja ke Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan. Nanti Pak Heli Yuda dari sisi harus seperti apa kita survive gitu menghadapi ekonomi yang demikian. Ini juga sebetulnya saya punya sahabat nih, praktisi perbankan juga, tapi sampai detik ini belum ngomong. Coba nanti kita akan dengar suaranya. Oh, ada yang sudah Satu pegang lagi, mic satu lagi. Satu lagi Pak ya? Satu Boleh Pak lagi ya? boleh ya. Kita rangkum saja ya. Baik, silakan. Ya, Nama izin, Pak? Serupa tapi tak sama soalnya. Izin Pak, ini. mau ngomong Pak. Ya. Ya. Sebut nama Pak. Terima kasih Pak waktunya. Nama saya Supli Daud dari Kabupaten Bangka Tengah. Kabupaten Bangka Tengah. Ya, Jauh Pak, ya. lintas kabupaten. Terima kasih. Yang jadi pertanyaan Pak begini. Dulu waktu dolar naik, ya kualitas komoditi kita ekspor. Ya. Masyarakat tidak masalah Pak. Waktu tahun berapa itu ya saya lupa. 97 kalau nggak salah. Ya. Harga dolar tinggi Ya. terhadap rupiah, Nah, tetapi di ekspor Bangka bagus. tidak kena krisis Pak. Oke. Di Bangka justru panen dengan keuangan. Melimpah dengan keuangan. Oh, Nggak masalah kalau lebaran. Mau lewat depan, lewat belakang, lewat samping rumah saya nggak masalah. Kalau sekarang Pak, saya menghindar Pak. kalau Lebaran bisa lebih- nggak? Kalau bisa gimana Kalau menghindarnya? kalau bisa saya ikut kayak kata Babe tadi, jangan lewat rumah saya lebaran. Lebaran. Pintu tutup. Karena risikonya kalau lebaran depan rumah saya lewatnya, saya mengeluarkan biaya banyak Pak. Lagi Pak, Bapak tahu nggak nih ekspresi saya nih Pak? Pusing Nah, saya. Jadi dalam hal ini
mari kita mencoba memikirkan bahwa komoditas kita adalah Bangka Belitung ini komoditas ekspor, tapi kok turun. Karet kita jual ke luar negeri dapat dolar, Pak. Timah kita jual ke luar negeri dapat dolar. Ya, lada kita jual ke luar negeri dapat dolar. Tapi kok murah di kita? Kenapa? Nah, apa sebabnya? Oke. Iya. Sabar Pak, sabar. Lebaran sebentar lagi, sabar. Iya. Ya, sabar. Nggak lewat depan, lewat 15 belakang. hari lagi Lebaran Ya, loh. nggak lewat depan, lewat belakang, nggak lewat belakang, lewat Atas. samping. Lewat Saya- atas. Ya Saya udah. masih menunggu, Pak. Kalau Ya. artinya bahan kebutuhan pokok kita naik, saya lebih baik pindah rumah, Pak. Jangan lewat depan rumah saya, di gunung saya, Pak. Gak ada yang lewat Pak. Mudah-mudahan lebaran nggak depan. Emang lewat boleh depan rumah begitu? Kita usahakan, Pak, supaya boleh. Oke baik, nanti Ya, Lebaran terima kita kasih. rame-rame lewat depan rumah. Lewat aja. Baik, kita Baik. serahkan ke Pak Yuliswan. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas pertanyaan 4 orang tadi, termasuk Pak Supli Daud, Pak Sirin, Ucok, dan Pak Darmo ya. Ya. Jadi begini, jadi Pak Ucok kan masalah harga. Jadi harga ini tadi Bapak katakan kadang-kadang distributor harganya baik, sampai di agen agak kurang baik, mungkin nambah sedikit. Nanti ada pengecer satu lagi tambah Pengecer. lagi, berubah lagi. Jadi bahwa beras ini itu kan paling murah, yang paling murah itu 9.000 beras ya. Ya paling mahal itu 11.000 yang RM itu sampai dengan hari ini ya. Nah, tapi begini, kita kan ada distributor nih. Saya setiap kunjungan ke kawan-kawan distributor, saya katakan kasih kesempatan untuk pengecer beli. Tapi distributor ini dia kan pakai bal. Satu bal tuh umpamanya Bapak beli yang 10 kilo apa 5 kilo tuh isinya 10 harus dia beli segitu. Tidak bisa beli sekarung kecil gitu karena dia distributor. Jadi Bapak harganya juga bisa murah. Dan kami selalu menyikapi bahwa saya ada staf itu setiap hari itu saya perintahkan dia survei pasar. Itu kita laporkan ke Menteri Perdagangan setiap hari survei itu. Nah, Tuh, diupdate ya. Untuk komoditas apa saja yang setiap hari Bapak cek itu Pak? Semuanya? banyak ada 22 itu Pak, termasuk Oke. cabai, termasuk bawang merah, bawang putih, ya mulai cabai keriting, cabai rawit, masuk telur, garam, gula, semua itu kita sebelum jam 9 kita kirim ke Jakarta. Baik, jadi kenapa ada disparitas, ada perbedaan distributor, kemudian agen, lalu tadi Pengecer. pedagang besar, lalu pengecer begitu? Menurut Bapak seperti apa ini? Itu tadi karena sudah banyak tangan, ya namanya kan kadang-kadang kosnya kan bertambah. Jadi kata si agen kami pakai ongkos. Nah, jadi nanti di bawah agen lagi kami ngutang dulu. Ya. Tetapi itu tidak akan pernah terjadi melambung kenaikannya Pak ya? Bagaimana caranya untuk Bapak menekan itu? Ya kita adakan apa tuh ke pasar. Sidak begitu ya? Iya, saya sering sidak, saya cek harga-harga itu. Bahkan sampai kemarin saya turun, ya termasuk saya tahu harga telur, harga bawang. Tapi bukan telur yang kecil ya Pak? Bukan, Ya, telurnya besar. Sedang ya? Baik Oke. Pak Yuliswan, kalau menurut pengamatan saya mungkin dari Pak Herman harga stabil di distributor. Namun turunannya agen sampai dengan pengecer. Nah, perubahan. Nah, dari keluhan Pak Ucok tadi itu saya coba melihat kalau begitu di mana menurut pengamatan dari survei pasar Pak Yuliswan dengan teman-teman kenaik ya itu mulai di mana atau memang kenakalan atau memang dari pengecer yang selalu menaik atau menurunkan sesukanya gitu. Kalau misalnya dari distributor stabil, agen stabil ya kan. Namun di pasar pembeli terakhir nih Pak Ucok pada saat beli. Nah, di mana nih kalau menurut
Bapak ini kecenderungannya harga ini dimainkan di pengecer kah atau gimana? Atau memang mereka mengambil kesempatan untuk itu? Oh, jadi gini. Jadi tadi memang kalau di distributor dia tidak memainkan harga ya. Itu mulai dari Iya. agen, pengecer lainnya. Iya. Itu kan ada instruksi dari Menteri Perdagangan. Jadi keuntungan itu tidak boleh lebih dari 10%. Oh. Nah, kalau sudah lewat dari itu, kita wajib untuk mengingatkan kepada pedagang itu. Baik. Iya. Kita hanya pembinaan ya. Tapi kalau sudah kita ingatkan masih tidak, kita nanti mungkin minta dampingi kepada yang berwajib. Tetapi ada itu ya hak-hak untuk seperti itu ya. Ada. Gak suka-suka gitu loh Pak. Iya, kalau suka-suka ya artinya kita berlaku hukum rimba, ya. Kalau suka-suka Arogan ya jadinya. arogan. Arogan. Suka-suka naikin harga kok suka-suka. Seperti apa ini? Oke, itu ada Baik. 3 pertanyaan yang lain Pak. Nanti ya Pak Herman, nanti Pak Herli nanti. Ada 3 penanya lainnya yang senada saya rasa. Tetapi ada yang agak spesifik. Keluhan pegawai yang seperti tadi. Kemudian keluhan Pak Darmo yang dari kecil sampai hari gini putih rambutnya itu. Udah setiap lebaran kok naik tapi pemerintah kok begini gitu loh. Iya. Tapi nanti Pak itu jawabnya. Ya. Nanti dulu kita break dulu ya. Break dulu. Baik. Kita akan Ke 7 on Project untuk menghibur kita oke. untuk break season selanjutnya. Sudah siap? Ya. Oke, siap. Suaranya mana? Siap. Siap. Oke, silakan. 7 on Project dalam acara Yo, Yo Ngopi Lu. Ngopi Lu. Terfikir dan terpana dan terdiam, ku melihat sadarku bertahun dan bersama terwujudlah. Terbayang yang terindah, yang terhampa, berlalulah sadarku semuanya, perasaan, rasa cinta, kaulah yang diinginkan aku dari mimpiku, dari mimpiku. Coba terbangkan hayalku dari sadarku, dari sadarku. Ada Baik. 3 PR lain. Ada 3 Tiga PR lain. Keluhan ya curhat boleh dong Curhat ya. ya. Terus ya Yang seperti nombok, itu, yang lagi nombok. gitu. Langsung saja Pak Yuliswan untuk melanjutkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi. Silakan Pak. Baiklah, dari pertanyaan daripada teman-teman tadi, mengapa dari kecil sampai dengan besar, dari lahir sampai dengan saat ini, Ubanan. tidak sampai dengan ubanan harga demikian. Ya, jadi begini. Yang Bapak rasakan gimana? Sama? Sama Pak? Ya tidak ada perubahan lah ya. Oh sama. Tapi Oke. begini. Cocok. Tapi- Ini benar-benar kepala dinas yang realistis, jujur. Tapi Oke. begini, saya pikir Pak Darmo, bahwa
Presiden akan mengeluarkan instruksi itu masalah head Menteri Perdagangan dia Harga sedang rapat, eceran ya, terendah. terendah. Harga eceran tertinggi. Tinggi. Nah, jadi agar pedagang atau pelaku usaha tidak menjual barangnya semau-maunya. Ya, ini sedang dibahas oleh Menteri Perdagangan. Dan Menteri Perdagangan itu sudah buat surat ke kita termasuk Bulog tanggal 23 Juni yang lalu akan dibuka OP. Jadi operasi pasar. Jadi beras itu harganya nanti tidak lebih dari 8.300. Barang yang lain juga sama Pak, bukan cuma beras Pak. Untuk sementara itu, tapi nanti untuk yang lain kita akan backup melalui APBD. Ya. Oke, Mantap. Iya. itu tadi. Oke. Terus masalah pegawai negeri. Sebenarnya pegawai negeri ini ya termasuk saya pegawai negeri. Kita bersyukur ya. Ngapa bersyukur? Karena Walaupun kurang-kurang Ya. dikit lah ya Pak ya. kita setiap bulan kan mantap. Iya. Makan Stabil. tabungan Ya, maksudnya. ya. Gaji Mantap. kan ada terus. Nah, tapi terhadap kawan-kawan yang tidak punya gaji tetap ini, ya kadang-kadang tadi Berusaha. harga berubah. Tapi kita bersyukurlah ya. Jadi saya minta kepada rekan-rekan yang PNS ya termasuk Pak Sirin, ya kita nikmati hidup ini ya. Kita bersyukur. Walaupun Berhemat, tidak berhemat, Pak, berlebih. ya. Berhemat. Berhemat, Saya ya. pesan kepada Hemat, Bapak Ibu hemat. sekalian. Hemat ya, again, hemat again. kita ini barang itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan keinginan. Ya. Teliti sebelum membeli. Oh Nah, begitu. jadi tadi kalau umpamanya kebutuhan kita cuma 1 gelas, ya cukup segelas saja. Tidak usah wah keinginan kita mau banyak-banyak, tahu-tahu tadi akhirnya kas habis. Apa besar pasak daripada tiang. Ya, tadi kan. Pak Nah, jangan keras-keras ya. Pak ngomong itu Nah, Pak. jadi masalah